Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa. Hari ini kita kuliah asas-asas manajemen dan materi kita pada minggu ini yaitu kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini merupakan bagian penting dari proses manajerial gitu, di mana kepemimpinan itu kan pada dasarnya suatu sikap untuk mengorganisasikan beberapa orang untuk menjalankan suatu organisasi atau lembaga demi mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi kepemimpinan ini sifatnya mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti itu. Dan jika kita berbicara kepemimpinan, pasti itu ada yang namanya pemimpin. Pemimpin di sini yaitu seseorang yang mampu untuk mengatur serta mengorganisasikan orang lain. Jadi jiwa kepemimpinan ini pada dasarnya merupakan bawaan dari lahir. Tetapi ada juga orang yang pada dasarnya tidak memiliki jiwa kepemimpinan, tapi mereka berusaha melatih dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang ada pada diri mereka, mungkin dengan mengikuti training, mengikuti pelatihan, supaya jiwa pemimpin itu melekat, tumbuh dan berkembang dalam diri orang tersebut gitu. Nah, sementara dalam organisasi sektor publik, pemimpin ini kan dituntut untuk mampu mengintegrasikan variabel-variabel yang ada dalam organisasi dengan manajemen sumber daya manusia ke dalam ranah manajemen seorang pemimpin yang bersangkutan, kan seperti itu. Nah, variabel-variabel organisasi itu apa saja? Variabel organisasi itu ada tujuan organisasi, ada struktur organisasi, mekanisme, tata kerja, sistem penghargaan yang diberikan yang diberikan kepada anggota organisasi yang berprestasi. Itu merupakan variabel-variabel dari kepemimpinan dalam organisasi sektor publik. Nah, dalam organisasi sektor publik ini, organisasi publik maksud saya, wujud kepemimpinan ini ada dua. Pertama formal dan yang kedua itu informal. Nah, kalau formal, pemimpin formal itu sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin, ia membutuhkan usaha yang keras dan membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan itu. Contohnya apa? Contohnya direktur, terus bisa juga kepala daerah, gubernur, bupati, presiden. Sedangkan pemimpin informal itu diperoleh tanpa membutuhkan sebuah usaha yang keras dan pengorbanan. Jadi jenis pemimpin seperti ini biasanya dipilih oleh masyarakat berdasarkan cenderungnya itu sih disegani oleh masyarakat gitu, berdasarkan kesehariannya. Bisa juga dicontohkan kalau di Minangkabau itu misalnya seperti datua di masyarakat, seseorang yang diangkat menjadi datua itu adalah orang yang disegani oleh masyarakat, orang yang memang mampu untuk mengayomi serta mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan rule yang ada. Nah, apalagi contohnya? Contohnya itu kiai, ustadz, dan tokoh masyarakat. Nah, pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya perbedaan antara pemimpin, manajer, dan administrator? Sebenarnya ya, kalau pada dasarnya pemimpin, manajer, administrator itu sama, tapi yang membedakan adalah ruang lingkupnya. Kenapa sih bilang seperti itu? Jika kita melihat dari sudut pandang ekonomi, maka posisi manajer jauh lebih tinggi daripada seorang administrator. Ya, tetapi apabila kita lihat dari sudut pandang politik atau dari sudut pandang administrasi, maka posisi administrator ini jauh lebih tinggi daripada seorang manajer gitu. Jadi pemimpin dapat dikatakan seorang manajer maupun seorang administrator karena untuk menjadi seorang pemimpin dituntut untuk mampu mengkondisikan dirinya sebagai administrator maupun
sebagai seorang manajer gitu. Dan apabila kita melihat fakta yang terjadi di lapangan itu sebenarnya banyak sekali ya pemimpin itu menjadikan dirinya seorang administrator iya, seorang manajer iya, walaupun sebenarnya ia sudah memiliki bawahan yaitu seorang administrator dan seorang manajer gitu. Jadi beda-beda konteks, dan hal ini terjadi karena kebanyakan pemimpin belum memahami filosofi eksistensi dari seorang pemimpin sehingga terjebak ke dalam peran yang salah. Cenderungnya seperti itu gitu. Kemudian fungsi pokok dari kepemimpinan itu pertama ada sebagai pengambil keputusan. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin dituntut untuk mampu mengambil sebuah keputusan yang terjadi dalam sebuah organisasi yang sedang ia pimpin. Pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan dengan mengadakan sebuah rapat terkait kebijakan yang akan diambilnya. Rapat ini dilakukan bersama dengan bawahannya sehingga pemimpin ini tidak terkesan diktator. Walaupun banyak ya pemimpin yang pada saat mengambil keputusan dia tidak membutuhkan saran dari orang lain karena dia merasa dia yang paling mengerti kondisi sehingga dia yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan itu sendiri gitu. Kemudian ada juga fungsi sebagai motivator untuk untuk pegawai, staf atau bawahannya seperti itu. Jadi maksudnya di sini pemimpin itu harus mampu memotivasi serta menginspirasi bawahannya sehingga bawahan mampu untuk meningkatkan semangatnya selama ia menjalankan tugas seperti yang diinginkan oleh pimpinannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai dengan baik gitu. Itu. Terus apalagi sebagai sumber informasi. Dalam hal ini pemimpin itu bertindak sebagai tempat bertanya para bawahan. Jadi jika mereka mengalami kendala dalam menjalankan tugas, maka mereka akan bertanya kepada pemimpin mereka. Dan pemimpin dituntut untuk memiliki memiliki semua informasi dan mampu memberikan solusi terhadap bawahan ketika mengalami suatu kendala. Jadi pemimpin dituntut inovatif, pemimpin dituntut kreatif, dan pemimpin dituntut solutif di sini. Seperti itu. Kemudian apa lagi fungsinya? Untuk menciptakan keadilan. Nah, jika pemimpin tidak bersikap adil dalam sebuah organisasi, maka akan timbul perpecahan dalam organisasi tersebut, gitu ya. Dan dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin hendaknya adil, tidak berat sebelah, dan masalah yang ada dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah yang baru, gitu. Jadi tidak ada dampak negatif yang berkelanjutan terhadap solusi yang diberikan oleh si pemimpin tadi. Jadi sifatnya harus adil. Kemudian apalagi sebagai seorang mediator. Di sini pemimpin dituntut sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasinya. Jadi jika muncul sebuah konflik dalam organisasi yang disebabkan silang pendapat, salah paham, atau perbedaan kepentingan dalam organisasi, maka pemimpin tersebut harus mampu mengatasi konflik yang ada dengan bersikap menjadi seorang mediator atau penengah antara pihak-pihak yang berkonflik pada saat itu. Jadi sama seperti keadilan tadi, seorang pemimpin tidak boleh memilih atau memenangkan salah satu pihak. Dia harus bersikap adil, dia harus bersikap sebagai penengah, dan harus mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Itu ya. Sementara kalau kita kotak-kotakkan fungsi kepemimpinan tadi berdasarkan yang saya jelaskan, itu ada namanya fungsi instruktif, ada namanya konsultatif, ada namanya partisipasi, delegasi, dan pengendalian, seperti itu.
Dan apa ya, sebagai seorang pemimpin kita juga harus memiliki visi, misi, dan intuisi gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita sebagai seorang pemimpin membangun visi serta intuisi? Pertama, mungkin caranya dengan menciptakan hubungan yang baik untuk menuju masa depan yang cerah. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam hal ini pemimpin harus memiliki visi bifokal gitu. Kemampuan pemimpin yang mampu melihat dan menghadapi kebutuhan organisasi di masa depannya. Kebutuhan organisasi saat ini dan kebutuhan organisasi yang akan datang dengan cara memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada ia saat ini gitu. Tapi dia juga harus punya impian untuk mewujudkan visi-visi ke depannya. Impian untuk mewujudkan organisasi itu biar lebih maju lagi ke depannya. Impian di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian mungkin dengan cara memunculkan motivasi dan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Jadi harus mampu menumbuhkan inspirasi, semangat, spirit, serta harus komit dan konsisten untuk memperjuangkan sesuatu, mungkin sesuatu yang lebih bermakna bagi kehidupannya, orang lain, dan masyarakat. Sesuatu yang lebih bermanfaat maksud saya. Kemudian menetapkan standar kualitas dalam organisasi. Maaf. Jadi sebagai seorang pemimpin ya, kita harus punya ukuran atau indikator bagi karyawan dalam menilai kinerja serta kontribusi mereka dalam suatu organisasi gitu. Jadi dengan adanya standar kualitas tadi, standar kualitas dalam organisasi itu, maka setiap orang akan mampu dan berusaha untuk berkontribusi demi memenuhi standar yang telah ditetapkan tadi gitu. Sehingga tujuan dari organisasi tadi dapat tercapai dengan maksimal. Dan terakhir, mungkin dengan cara menyediakan makna kerja bagi orang-orang. Jadi harus menciptakan visi yang membuat orang tahu bahwa dia pemimpin dan dia harus dicintai. Seperti itu. Dicintai oleh bawahan dan visi misi dia disukai juga oleh bawahan dengan tujuan dasar yang mencakup seluruh kebutuhan organisasi tempat mereka bekerja gitu. Seperti itu ya. Nah, yang pasti visi dan intuisi ini, dalam intuisi itu diperlukan oleh pemimpin karena untuk mengetahui akar dari sebuah masalah yang muncul, karena memungkinkan pemimpin untuk menggunakan firasat sekaligus nalar demi menentukan pilihan terbaik bagi orang-orangnya serta organisasi yang dipimpin. Seperti itu. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu rangkum, bikin kesimpulan tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.